Belum selesai dengan Iran, kini Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali memicu potensi konflik dengan Venezuela. Secara terang-terangan, Trump menyebut ingin mencaplok Venezuela dan menjadikannya negara bagian Amerika Serikat. Apa alasan dibalik pernyataan tersebut? Dan bagaimana respons Presiden interim Venezuela Delcy Rodriguez terkait hal ini? Jika Amerika Serikat benar-benar mencaplok Venezuela, apakah ini menjadi bukti kebijakan neo-imperialisme Trump? Kita bahas. Saat melakukan perjalanan menuju Cina, Rabu 13 Mei 2026, Trump mengunggah grafik peta di akun Truth Social. Unggahan itu menampilkan peta Venezuela dengan bendera Amerika Serikat dan label negara bagian ke-51. Seperti diketahui, Amerika Serikat saat ini terdiri atas 50 negara bagian. Sementara itu, Presiden interim Venezuela Delcy Rodriguez menegaskan negaranya tidak pernah mempertimbangkan menjadi negara bagian ke-51 AS, bahkan setelah pasukan AS menangkap Nicolas Maduro pada Januari lalu. Sebelum unggahan peta kontroversial tersebut, Trump sudah berulang kali menyatakan keinginannya mencaplok Venezuela. Dalam wawancara dengan Fox News pada Senin 11 Mei 2026, Trump secara terbuka menyebut cadangan minyak Venezuela senilai 40 triliun dolar AS atau sekitar 399.690 triliun rupiah. Sangat menggiurkan. Ia juga mengklaim telah memiliki kedekatan dengan masyarakat Venezuela. Terkait ambisi Trump terhadap Venezuela, peneliti senior di Council on Foreign Relations sekaligus profesor di Georgetown University Charles Kupchan menilai kebijakan luar negeri Trump lebih condong pada neo-imperialisme dibandingkan neo-isolasionisme. Menurut dia, kebijakan America First Trump tidak sepenuhnya sejalan dengan realitas geopolitik global. Menurut Encyclopedia of Humanities, imperialisme merujuk pada praktik-praktik politik yang membangun hubungan dominasi dan subordinasi antar negara. Salah satu negara tunduk kepada negara lain yang menjalankan otoritas dalam aspek politik, militer, ekonomi, dan atau budaya. Dengan demikian, negara yang mendominasi mendapat keuntungan. Bukan hanya Venezuela yang pernah menjadi sasaran pernyataan kontroversial Trump. Sebelumnya, Trump juga sempat melontarkan keinginan mencaplok Kanada, Greenland, Kolombia, Kuba, Iran, dan Meksiko. Negara-negara tersebut pun merespons keras. Presiden Kuba Miguel Diaz-Canel misalnya menegaskan bahwa Kuba tidak takut terhadap ancaman dan tidak bisa diintimidasi Amerika Serikat. Publik juga masih mengingat ketika pada 3 Januari 2026 Trump memerintahkan serangan militer ke Venezuela. Pasukan Amerika Serikat kemudian menangkap Presiden Venezuela Nicolas Maduro dan istrinya, Cilia Flores, lalu membawanya keduanya ke New York untuk diadili. Serangan tersebut menuai kecaman internasional. Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights menyebut tindakan Amerika Serikat di Venezuela sebagai pelanggaran hukum internasional. Trump berdalih serangan dilakukan karena dugaan keterlibatan Maduro dalam kartel narkoba yang membanjiri Amerika Serikat. Namun berbagai pernyataannya setelah serangan justru memunculkan dugaan motif ekonomi dan politik, terutama terkait pengelolaan minyak Venezuela. Venezuela merupakan negara dengan cadangan minyak terbesar di dunia. Trump bahkan menyebut perusahaan minyak Amerika Serikat akan masuk dan berbisnis di negara tersebut. Saat ini Venezuela dipimpin Delcy Rodriguez di bawah pemerintahan interim yang mendapat dukungan Amerika Serikat. Sahabat Kompas, apakah niatan Trump untuk mencaplok Venezuela akan semakin menguat usai Trump bertemu Presiden Cina Xi Jinping? Atau sebaliknya akan meredup dan hanya menjadi ulah iseng Trump di tengah situasi geopolitik dan ekonomi dunia yang sedang tidak baik-baik saja?